Hai guys, Assalamualaikum dan salam sepak bola. Kembali lagi di Tengkuruk Channel. Jadi guys, untuk kali ini saya akan mereaksi satu video terkait dengan kemenangan pasukan Timnas Indonesia menentang pasukan Timnas Chinese Taipei baru-baru ini. Yang mana dikatakan pelatih Chinese Taipei ya meragui ya identiti salah seorang pemain Timnas Indonesia setelah dibantai teruk ya dengan 9-0 oleh Indonesia. Ketika itu dikatakan pelatih Chinese Taipei ini telah memberi komen. Komen apa tuh? Kita dengar dulu di video ini dari channel Timnas Liga ya, yang mana dikatakan buntut kekalahan panjang seketika pelatih Chinese Taipei begini usai dibombardir Indonesia 9-0. Nah, jadi kalau melihat ya dari segi kekuatan Timnas Indonesia saat ini dengan gabungan Erick Thohir dan juga pelatih Sintayong, mereka sama-sama bila bersatu memang mewujudkan satu pasukan yang mantap ya. Dari segi pengurusan, Erick Thohir memang berpengalaman lah dalam pengurusan sepak bola dan beliau juga memang glamour ya di luar negara dengan klub-klub internasional. Dan Sintayong ini mempunyai pengalaman yang begitu luas dalam membentuk dan juga melatih pasukan sepak bola. Jadi sekarang nih Sintayong berada di Timnas Indonesia dan pastinya setiap kali perlawanan Sintayong pasti akan mengubah strategi permainannya, dan itu adalah teknik Sintayong yang saya nampak yang sangat berkesan. Jadi sukar untuk dibaca oleh pihak lawan. Jadi mari kita dengar dulu apa komen dari pelatih Chinese Taipei ini, yang mana dikatakan buntut panjang kekalahan. Seketika pelatih Chinese Taipei begini usai dibombardir Indonesia 9-0. Jadi mari kita saksikan video ini. Jom. Oke guys, kita tengok dan dengar apa komen pelatih Chinese Taipei ini setelah dikalahkan oleh pasukan Timnas Indonesia 9-0 ya. Tidak masuk akal. Kalah. Ya tetap kalah. Nomor 7 bukan pemain Indonesia. Taipei saat melawan Timnas Indonesia. Pelatih Chinese Taipei lantas Biar langsung betul, minta guys. periksa pemain Indonesia. Menurutnya, pemain bernomor punggung Marcelino 7 itu nih. diduga bukan pemain Indonesia. Dan langsung minta keadilan begini. Biar betul. Marcelino diduga bukan pemain Indonesia. Sedangkan Marcelino ini kan lahir di Jakarta dan dia juga pernah main di tim senior dan juga U23. Jadi penampilannya itu biasa saya tengok. Tetapi ini dikatakan pelatih Chinese Taipei menduga bukan pemain Indonesia. Mari kita tengok guys apa yang dia katakan tentang Marcelino ini. Sebelum lanjut ke video, Timnas Liga. jangan lupa like dan subscribe-nya guys. Oke, baik. Agar tidak ketinggalan video terbaru Timnas Indonesia untuk setiap harinya. Memang di dalam permainan, suatu kekalahan memang harus diakui dengan lapang dada. Jika dugaan pelatih Chinese Taipei itu benar, maka kemenangan Timnas Indonesia atas Chinese Taipei akan batal. Pemain yang dimaksud adalah Marcelino Ferdinand. Dalam ulasan permainan tersebut, alhamdulillah hasil asik dan sangat baik kembali diraih oleh asuhan coach Sintayong. Timnas Indonesia U23 berpesta 9 gol tanpa balas ke gawang Cina Taipei dalam laga pertama kualifikasi Piala Asia U23 2024. Tengok guys. 9-0 ya. Pasukan Timnas Indonesia perolehi jaringan ya. Gol yang dicetak oleh pasukan Timnas Indonesia. Di babak pertama saja saya tengok sudah mendapat 5 gol. Dan di babak kedua Indonesia dapat 4 lagi gol. Jadi itulah yang saya tengok, kombinasi antara pemain di situ cukup serasi ya. Jadi kalau momentum ini dapat dijaga dan juga pada malam ini mereka dapat mempertahankan pertahanan Indonesia, paling kurang pun seri untuk perlawanan pada malam ini, Indonesia sudah layak ya untuk Piala Asia ya, untuk grup K ini. Mari kita dengar dulu selanjutnya. Yang dimainkan di Stadion Manahan Solo. Stadion Manahan Solo. Unggul 5 gol pada babak pertama. Mereka mencetak gol melalui Marcelino Ferdinand, Ramadan Sananta, Rafael Struijk, dan Witan Sulaiman. 4 gol tambahan tercipta pada babak kedua. Elkan Bagot, Marcelino Ferdinand, dan Hoki Caraka berhasil merobek gawang Chinese Taipei.
Berkat kemenangan ini, Indonesia memimpin klasemen grup K dengan torehan 3 angka. Kalau tengok dari sini, poin sama ya, Indonesia dengan Turkmenistan ini. Masing-masing mempunyai 3 poin. Jadi, kalau malam ini Indonesia dapat mempertahankan ya, janganlah dapat walaupun tidak dapat jaringan, cukup sekadar mempertahankan daripada serangan dan juga jaringan oleh pasukan timnas Turkmenistan. Ini sudah melayakkan pasukan timnas Indonesia ini untuk babak seterusnya untuk Piala Asia U23 2024 ini. Tetapi kita tidak tahulah macam mana strategi Sintayong, dan juga timnas Turkmenistan ini juga dia mengalahkan juga timnas Chinese Taipei ya. Dia dapat pasukan timnas Turkmenistan ini mendapat 4 gol ketika berlawan dengan pasukan Chinese Taipei. Jadi kedua-dua pasukan ini, Indonesia dapat 9 gol, Turkmenistan mendapat 4 gol. Jadi pada malam inilah penentunya siapa yang layak untuk ke Piala Asia ya. Tapi saya yakin dan percaya strategi yang dilakukan oleh Sintayong ini mungkin ada sedikit perubahan ya, sebab yang dilawan ini Turkmenistan ini tidak kurang hebatnya juga, mempunyai keunggulan tersendiri, begitu. Mari kita lanjut guys. Mereka hanya butuh hasil imbang untuk lolos ke babak berikutnya. Dan dari buntut panjang kekalahan Chinese Taipei ini, pelatih Chinese lantas berkata begini seusai laga. Biar betul. Saya minta periksa pemain. Saya lihat pemain bernomor punggung 7 yang cetak gol pertama itu bukan pemain timnas Indonesia. Biar betul guys, ini yang dikatakan oleh pelatih Chinese Taipei ini. Dia merasa Marcelino ini bukan asal dari Indonesia. Dia kena semak balik lah kan, tengok biodata Marcelino ini. Kalau cari di Google pasti jumpa Marcelino ini asal di mana, klub mana dia main, dan berapa lama sudah dia dalam timnas Indonesia. Nah begitu. Kalau saya rasa kadang-kadang saya rasa lucu juga guys berita-berita seumpama ini. Tapi apapun, ialah setiap kemenangannya pasti ada juga yang berkomentar ya, terutamanya bagi pihak yang kalah. Dia pasti akan mencari kelemahan-kelemahan di situ. Saya tengok macam untuk cover, ialah setelah kalah itu cover lah sedikit kan, begitu. Mari kita lanjut guys. Dan saya pernah melihat dia bermain di klub Belgia. Kalau tidak salah, dia bermain di KMSK DNZ. Dengan itu, saya di sini minta keadilan. Begitu ujar pelatih Chinese Taipei tersebut yang admin lansir dari website resminya cnstaipei.com. Jika pemeriksaan pemain itu terbukti kalau Marcelino Ferdinand bukan kewarganegaraan Indonesia, maka kemenangan Indonesia tersebut bakal dibatalkan. Tapi jangan risau lah guys. Tidak mungkin. Ini Marcelino atau yang dijuluki Marcel tidak akan berlaku. 100% berkewarganegaraan Indonesia. Oke, cukup sampai di sini dulu. Bagaimana penilaian Anda dengan asalan konyol pelatih Chinese Taipei? Bisa Anda beri komentar di video ini. Oke guys, itulah komen yang dikatakan di sinilah dari timnas Liga ini. Pelatih Chinese Taipei ini komen dan menduga Marcelino ini bukan asal dari Indonesia ya. Kalau tengok daripada komennya itu, mungkin itu komen sekadar sindiran kah? Sebab bayangkan Marcelino ini salah seorang pemain timnas Indonesia yang banyak juga mencetak gol ya, dan beliau juga ini menjadi harapan untuk timnas Indonesia. Mujurlah dilepaskan oleh klubnya untuk bermain di timnas Indonesia untuk memperjuangkan timnas Indonesia itu. Sebab kalau dilihat ya, gabungan antara Marcelino, Pratama Arhan, lepas tu yang lain-lain lagi, mereka sudah rasa serasi ya. Ada juga saya dengar dan nampak komentar dari beberapa netizen. Dia cakap kalau di klubnya tidak berapa menonjol, tetapi kalau di timnas Indonesia dia nampak begitu menonjol ya. Ada beberapa pemain begitu. Nah, saya rasa begini, apabila di klubnya tidak berapa menonjol, sebab itu kan bermain di klub, sekadar klub. Tetapi
untuk timnas Indonesia ini ataupun tim nasional, dia pasti akan melakukan yang terbaik untuk negaranya. Bukan bermaksud tidak serius di klub, tetapi bagi saya di tim nasional itu sehabis baiklah dilakukan, sebab disitulah tumpah darahnya, dan juga ini menunjukkan bahwa perjuangan untuk timnya begitu. Jadi kalau dilihat daripada komen ini, saya rasa tidak berbaloi lah dia komen begitu kan. Dia tidak mengenali lagi siapa Marcelino ini. Namun apapun, pada komen-komen macam ini harus kita tanggapi juga ya dengan baik ya. Takut ini adalah berita hoax, tetapi bagi saya selagi Marcelino itu warga negara Indonesia, selagi itu tidak perlu risau lah dengan komen-komen seumpama ini. Tapi yang pastinya pada malam ini Indonesia akan berhadapan dengan Turkmenistan ya. Dan inilah satu perlawanan yang agak sengit juga ya pada malam ini, karena masing-masing mempunyai sebab kenapa perlu untuk menang. Kalau Turkmenistan, dia perlu menang untuk kelayakan ke Piala Asia. Untuk Indonesia, dia walaupun tidak menang ya, sekadar hanya seri, dia pun sudah layak untuk kelayakan ke Piala Asia. Dan ada banyak kelebihan yang saya tengok pada Indonesia nih, dari segi supporter ya, dari Ultras Indonesia nih. Itu satu kekuatan juga untuk timnas Indonesia. Yang kedua, dengan gabungan pemain timnas Indonesia ini, mereka sudah synchronize ya, sudah rasa serasi begitu. Jadi amat mudahlah untuk mereka mengawal bola, dan apabila Indonesia dapat jaringan di situ, maka akan meningkat lagi poin dan juga akan naik lagi di ranking FIFA rasanya ya. Jadi apapun, pada malam ini kita nantikan perlawanan antara pasukan timnas Indonesia menentang pasukan timnas Turkmenistan ya. Tentang komen-komen macam ini, biasalah ada sejak komen kan yang pelik-pelik macam ini, tetapi kita beri sokongan sepenuhnya kepada pasukan timnas Indonesia. Dan Malaysia juga ya, final juga dalam grup. Jadi kita doakanlah sama-sama agar pasukan timnas Indonesia juga menang, pasukan timnas Malaysia juga menang. Jadi biar nanti sama-sama naik gitu. Biar suatu masa nanti, biar kita yang menguasai ya sepak bola di Asia ini, Asia Tenggara ini. Kalau sebelum ini Thailand dengan Vietnam sejak kan gandingan begitu. Tapi kali ini coba Malaysia dan Indonesia ya. 1-2 itu Malaysia Indonesia gitulah yang ranking di atas ya di Asia Tenggara ini. So apapun, kita lihat malam ini bagaimana keputusannya, dan saya juga menantikan akan mengikuti terus perkembangan sepak bola ini guys. Jadi sampai di situ saja untuk reaction saya pada kali ini. Kita bertemu lagi di video akan datang. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.